Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk beribadah, melaksanakan sholat maghrib berjemaah, i'tikaf, tadarus Al-Quran. Ini merupakan investasi akhirat yang sungguh luar biasa dan kebahagiaan dunia yang tak terkira. Dapat duduk di sini ini luar biasa ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, yang menerangkan tidak ada pahala yang lebih tinggi kecuali berdakwah. Kalau sholat selesai kita, selesailah ibadah itu. Tapi berdakwah, apa yang kita lakukan dan kita ajak orang mengamalkannya, pahalanya masih terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Maka tugas mulia di muka bumi ini adalah tugas para rasul. Apa tugas para rasul itu? Berdakwah. Maka jika di dalam beberapa buku tafsir kita menemukan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan 48 ini hanya terpaku dan terbatas pada tugas Nabi. Nah, tafsir inspirasi menggeretnya, menariknya untuk kita, yaitu para da'i. Siapakah para da'i itu? Bapak ibu siapapun yang berdakwah, da'ilah dia. Walaupun ada profesi khusus namanya da'i atau berdakwah, tapi semua umat Islam itu adalah pendakwah. Apa efek dari dakwah yang mulia ini akan kita bahas dalam pertemuan kita di hari yang penuh berkah ini. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kita atas kehadirannya. Mudah-mudahan kajian kita menambah iman, menambah amal soleh. Kesimpulan yang didapat dari pertemuan kita di malam hari ini, 5 tugas Nabi itu: yang pertama menjadi saksi syahidan, yang kedua memberi kabar gembira wa mubasyirah, dan ketiga memberi peringatan wa nazira, dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, wa da'iyan ilallahi biiznihi, dan yang kelima sebagai cahaya yang menerangi, sirajam munira. Yang kedua, poin penting, menjadi mukmin pasti bahagia bersama Allah dan karunia-Nya. Inilah dia efek dari berdakwah itu. Bukan rugi tapi untung. Fokus pada iman dan kebaikan, lupakan gangguan pihak manapun, terutama mereka yang tak senang dengan Islam, yang digambarkan Allah dengan kaum kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu
Allah mengajak kita semua untuk mengingat zatnya. Di antara caranya, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, merenungi kenapa kita harus berzikir, mengucap, bertasbih, bertahmid, beristighfar, beristirja, berhawalah. Kemudian diantara zikrullah juga adalah sholat, zikir juga maknanya. Dan diantara makna zikrullah juga adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan ini membuat hati kita damai. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian pada pertemuan yang lalu Allah juga memerintahkan kepada kita wasabbihu bukratan wa asila. Banyak-banyak bertasbih pagi dan petang. Ada ma'surat pagi, ada ma'surat sore, atau ada zikir yang lepas dalam duduk kondisi daripada melamun, ngelantur, tak tegak, tak jelas. Ucapkan subhanallah walhamdulillah. Atau kita di kendaraan, ya bisa membaca tartil radionya, yang atau mungkin ada flash disknya untuk tartil dalam Al-Quran di dalam kendaraan kita. Yang ketiga, Allah Maha bersyukur dengan mengucurkan rahmatnya. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah sangat sayang, sangat rahmat, sangat kasih kepada orang-orang yang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa addalahum ajran karima. Yang terakhir, apa buah dari zikir di samping kucuran rahmat di dunia dan di akhirat? Allah akan membalas ajran karima, pahala yang sangat mulia. Apa sih pahala yang sangat mulia itu? Surgalah. Tidak ada kedudukan yang lebih mulia di dunia ini kecuali seseorang dilayakkan Allah di surganya. Segagal-gagalnya manusia jika masuk surga, sukses dan mulia. Semulia-mulianya manusia jika masuk neraka, gagal dan tak mulia. Ini pertemuan kita yang lalu, maka kita berlanjut pada hari ini. Kalau sudah tahu bahwa mengingat Allah itu untung, bahwa dekat dengan Allah dibalas dengan surga, maka konsekuensi logisnya, ayo kita ajak saudara-saudara kita, mulai dari rumah tangga kita. Ayo kita jadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga, satu lorong masuk surga, satu kampung, satu perumahan Bumi Asri masuk surga. Kemudian satu kota Medan masuk surga, satu dunia masuk surga. Dimulai dari diri sendiri. Ya ayuhan Nabi, ini perintah untuk Nabi pada masanya, dan ini adalah tugas Nabi. Dan uniknya, kita adalah penerus tugas Nabi itu. Jadi ini untuk saya, untuk bapak, untuk ibu semua. Dan siapapun yang ngambil peran ini, dia mendapatkan efek yang sangat luar biasa bagusnya. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ini adalah gelar termulia lah ya. Kalau dipanggil wahai Pak Profesor, untuk Pak Dr. Azhari Akmal Tarigan, ya kan, sudah berubah statusnya dari doktor jadi profesor. Ini merupakan suatu gelar kehormatan lah ya kan. Ya kan, bagus itu ya kan. Tinggal nunggu SK-nya. Semua sudah mengatakan beliau sudah dapat profesor. Ini gelar mulia dan kita senang. Di gelar yang paling mulia itu sebenarnya gelarnya apa? Pendakwah. Ustadz itu paling mulia itu sebenarnya gelarnya. Karena apa? Ini satu level di bawah Nabi. Siapa penerus para Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Harapannya Profesor Azhari Akmal Tarigan lebih dekat menjadi ulama, ya kan? Ulama yang intelektual. Inilah dia gelar Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi lainnya langsung dipanggil to the point namanya.
Wahai Musa, ya Yahya, khuzil kitaba biquwah. Wahai Yahya, bukan Nabi. Tapi Nabi Muhammad dimuliakan dengan gelarnya, ya ayuhan Nabi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ini Nabi Muhammad dipanggil dengan gelar Nabi berkali-kali. Sama ada mengurus rumah tangga, atau mengurus bangsa dan negara, atau mengurus dunia ini. Inna arsalnaka syahida. Kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad untuk menjadi saksi. Apa? Menjadi saksi bahwa la ilaha illallah. Maka syahidah, kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Kenapa kau bersaksi? Karena Nabi Muhammad menjadi saksi. Syahid adalah menjadi saksi. Dan kita bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Arsalnaka, engkau adalah utusan Allah. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan engkau wahai umat Islam umat yang moderat, tidak terlalu jauh ke kiri, tidak terlalu jauh ke kanan, tidak mengejar akhirat melupakan dunia, tidak mengejar dunia melupakan akhirat. Umat Islam itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ingin baik di dunia dan baik pula di akhirat. Apa konsekuensi dari umat moderat ini? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Jika Nabi Muhammad bersaksi, maka setelah Nabi Muhammad wafat, yang di dalam surat Al-Ahzab ini disebut dengan wa khataman nabiyyin, nabi akhir zaman, gak ada lagi nabi setelahnya, maka estafet dakwah berikutnya diserahkan kepada umat Nabi Muhammad. Kalian semua adalah saksi-saksi berikutnya setelah Nabi Muhammad wafat dan menjadi saksi pada masa hidupnya. Kepada siapa? Untuk siapa? Alan nas. Apa sih yang bisa kita dijadikan saksi bagi dunia? Keberadaan bapak di masjid, ibu di masjid, jadi orang baik di tengah masyarakat adalah contoh teladan dan saksi nyata bagaimana Islam itu damai. Bagaimana Islam itu menyejukkan, bagaimana Islam itu memberi pencerahan bagi dunia. Menurut kita biasa-biasa saja Bapak, tapi menurut mereka yang melihat Islam yang ramah dan rahmat ini, Islam itu luar biasa Bapak. Hanya isu negatif yang dibuat orang lah yang membuat Islam itu mendapatkan stigma, stempel yang negatif dan buruk. Hakikatnya tidak ada agama yang masih eksis di dunia ini melebihi Islam. Karena memang Islam dibuat oleh Allah sebagai penutup risalah yang bisa ditonjolkan dan dunia menginginkannya. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan Nabi Muhammad menjadi saksi bahwa Ustadz Jainal telah berdakwah, bapak-bapak telah berdakwah, sama ada berdakwah melalui finansialnya, berdakwah melalui amal bina mu'alafnya, atau mengajak orang ke masjid, semua sudah berdakwah dalam bidangnya baik masing-masing. Walaupun hanya mengajak orang, yuk sholat yuk, itu saja sudah bagus itu. Jangan kita anggap itu remeh dan sepele gitu ya kan. Yuk puasa yuk, gitu saya sudah hebat itu. Ya, wa mubasyiro, apa itu artinya? Wa mubasyiro liman istajaba laka bithawabillah, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira ini bukan angin surga. Ada orang mengatakan, wah agama ini candu, membuat orang merasa di surga tapi surganya tak ada katanya. Tidak, inilah dia iman.
Mubasyiro itu bagi siapa yang taat kepada perintah Allah, asyhadu alla ilaha illallah, dan mengikuti aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendapatkan kabar gembira yaitu surga. Kapan surga itu ada? Surga itu ada dan sudah ada. Bukan kapan surga itu ada, surga itu sudah ada. Bagaimana Allah membuat surga sementara belum ada orang yang resmi masuk surga? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, prediksinya Allah telah menyatakan akan terlahir manusia dari awal diciptakan sampai akhir, semua manusia ini masuk surga. Dan bagaimana pula neraka? Allah memprediksikan dari semua yang lahir dari awal penciptaan sampai akhir, semua masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, kita punya satu kapelingan di surga, kita punya juga satu kapelingan di neraka. Jangan takut tak dapat tempat. Nah, cuman maunya tempatnya di mana? Ambil kapelingan surga atau ambil kapelingan di neraka. Maka Allah mengatakan wa mubasysyiran wa nazira. Satu tempat kabar gembira di surga, mubasysyiran kabar gembira, wa nazira satu tempat bagi kalian semua di neraka, dan kuperingatkan janganlah masuk neraka. Nah, itu dia ya kan. Sama seperti orang mau pergi ke Brastagi, pasti ada peringatan, warning di sana sini. Ini jalan mendaki dan licin, kurangi kecepatan. Ini daerah sering longsor, hati-hati daerah sini. Datang kita yang licin itu kita embat saja, masuk jurang. Siapa yang sarah? Dishub. Ya enggak lah. Dishub telah memberi rambu itu. Agama adalah rambu itu. Ini ada jalan, kalau kau lewati neraka tempatmu. Ini ada jalan, kalau kau telusuri surga bagimu. Aku menjadi saksi, kata Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad yang menang dalam perang Ahzab tanpa ada pertumpahan darah satupun dari pihak muslim. Saksi bahwa Allah itu ada. Indonesia merdeka berkat bantuan Allah, itu fakta dan nyata. Jika kemudian ada orang mengatakan tak ada Tuhan, tak ada surga, tak ada neraka, berarti kita kembali lagi ke tugas pertama, syahidan. Baru kemudian tugas kedua, wa mubasysyiran wa nadhira. Agak payah memang mengajak orang berpikir tentang sesuatu yang tak terlihat. Mana mungkin ada Tuhan tak terlihat kalau pakai logika ansih. Tapi alhamdulillah kita tidak sekedar hidup dengan logika, tapi ada kecerdasan yang lebih fatal dan lebih penting dari itu, yaitu kecerdasan iman atau spiritual. Bangsa kita sampai pada titik itu, maka ketuhanan Maha Esa adalah sila pertama, dan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah. Artinya seluruh bangsa Indonesia telah bersaksi, gak mungkin Indonesia merdeka kalau hanya karena fisiknya saja, kalau hanya karena bambu runcingnya saja. Indonesia menang karena doa para ulama dan santrinya. Inilah dia syahidah, testimoni. Kita menjadi saksi, menjadi testimoni. Sebagaimana kaum Hawariyin berkata, wa katubna ma'asyahidin. Catat wahai Allah, kami menjadi saksi Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, kata para pengikut Nabi Isa. Kita Nabi Muhammad harus menjadi saksi. Sekarang permasalahannya kita jarang bertestimoni, ya kan? Saya menjadi saksi, saya berhasil karena Allah. Itu testimoni, itu syahidah. Saya menjadi saksi bahwa pencapaian ini karena Allah. Saya hidup nyaman, hati tenang karena Allah. Syahidah. Kalau sudah begitu, mubasysyiran wa nadhiranya enaklah. Kalau engkau sudah bersaksi ada Allah, pasti engkau akan menjadi saksi ada surga dan neraka. Kalau ada surga ada neraka, mau masuk surga ku beri kabar gembira, mau masuk neraka ku beri kabar duka. Enggak ada enaknya di
neraka. Inilah dia disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, wa nadhira ay munzir liman wa ay munziran liman lam yusaddiqu bi iqabillah wal inzar wa takhfif bi syarrin lam ya'ti awanuhu. Jadi namanya peringatan itu adalah suatu berita yang belum tiba waktunya. Jadi ketika disebutkan kalau kamu kencang dalam kondisi naik tanjakan licin kemudian kamu masuk jurang, itu yang rugi kamu. Apakah dia sudah masuk jurang? Belum. Itulah namanya peringatan. Tapi apakah guna peringatan itu? Gak usah masuk jurang dululah baru kapok, kan begitu ya kan? Gak usah masuk neraka dululah baru bertobat. Inilah namanya peringatan. Peringatan itu suatu pesan yang kalau dilakukan efeknya akan ngikut. Tapi jangan kena efeknya baru ngikut, baru bertobat. Tak ada guna bertobat di neraka. Maka hidup tak berakhir hanya sampai di dunia. Masih ada kehidupan akhirat, dan itulah yang sangat amat penting. 5 tugas Nabi ini penting. Untuk apa sih? Apa efeknya? Yang bahagia Bapak, Ibu, dan saya lah. Karena apa? Kalau kita sampai ke beras tagi, siapa yang untung? Kan kita juga. Kalau kita sangkut di jurang, siapa yang rugi? Ya kita juga. Di sub untung enggak? Di sub tambah kerjaan. Kalau akhirnya masuk jurang, akhirnya banyak yang orang dipanggil, tolong aku karena mobilku sekarang masuk jurang 100 meter ke bawah dalam kondisi berdarah-darah, mobil ringsek, kan akhirnya rugi semua. Beginilah tugas Nabi yang membahagiakan itu kalau kita diilustrasikan sampai ke beras tagi dengan selamat. Niat awalnya ngapain sih? Kan mau jalan-jalan. Kita nggak mau hidup bermasalah. Inilah tugas Nabi itu. Kita ini transit mau jalan-jalan sebentar ke bumi supaya nanti bisa pulang lagi ke surga. Karena kita adalah penduduk penghuni surga, maka harus pandai pulang ke surga lagi. Ada orang penghuni surga rasanya nggak mau dia pulang ke surga lagi. Enak juga di bumi ini, ya kan? Ya kan? Gimana menurut Bapak? Enak nggak di bumi ini? Atau kita mau pulang ke surga hari ini? Agak payah juga lah Pak Ustadz. Tunggu waktunya sajalah. Iya, tapi paling tidak setiap detik kita persiapkan untuk kebahagiaan akhirat di samping kebahagiaan dunia. 5 tugas Nabi dan Da'i, sebagaimana ayat yang kita sebutkan di ayat pertama 3, dan wada'iyan ilallah biizni wa sirajan munira pada ayat berikutnya. Pertama menjadi saksi, pemberi kabar gembira. Nomor 2 mubasyira, dan ketiga wa nazira, yang keempat penuntun hamba kepada Allah, dan kelima pelita yang menerangi. Wada'iyan ilallah biiznihi, da'iyan. Jadi Nabi itu adalah tokoh dakwah. Kita berkali-kali mengatakan kerugian UIN Sumatera Utara karena fakultas dakwahnya tidak ada jurusan dakwahnya. Ya, dan harapan kita jelas dakwah lah. Ada guru besar mengatakan tidak, KPI komunikasi penyiaran Islam itu artinya dakwah. Tidak. Komunikasi penyiaran Islam itu agak payah disebut dengan dakwah. Udah jelaskan saja prodi dakwah. Dan memang harus hafal Quran lah. Bagaimana dia berdakwah, satu ayat pun tak terucap dia, satu hadis pun tak tersebutkan dia. Yang masuk pun dari latar belakang yang tidak ada background agamanya. Yang begini bukan dakwah namanya. Ini cocok komunikasi Islam, ya kan? Komunikasi penyiaran Islam. Jadi komunikasinya, bukan dakwahnya. Maka harus kembali itu. UIN yang sudah begitu besar, jurusan yang paling mulia ini harus masuklah. Wada'iyan. Gak usahlah pakai bahasa Indonesia, ya kan? Dakwah saja. Komunikasi penyiaran Islam, bahasa lainnya dakwah. Agak payah itu. Langsung to the point. Fakultas dakwah dan komunikasi, jurusannya jurusan dakwah. Nah, gitu ya kan? Supaya apa? Supaya berdakwah. Di Mesir ada fakultas dakwah, ada fakultas usuluddin jurusan dakwah. Fakultas dakwah itu yang nggak ada jurusan kecuali fakultas dakwah. Syaratnya harus hafal 30 juz, berdakwah semua.
dan ini menjadi corong Al-Azhar bagi seluruh dunia. Jadi kalau misalnya nanti ada dikirim ke pesantren, dikirim ke Islamic Center, kemanapun, ya fakultas dakwah ini. Itulah dia wada'iyan ilallah. Tapi sayang ini dipatahkan pertama ya. Saya rasa mungkin tak ada niat, tapi tak sengaja. Dulu di IAIN itu ada namanya fakultas dakwah yang memang isinya ya berdakwah. Wada'iyan ilallah, menjadi tugas paling mulia di dunia ini, menyeru kepada agama Allah. Jadi bagaimana supaya masuk surga, terhindar dari neraka, menjadi saksi? Poin keempatnya, ambil bagian, ajak manusia untuk bersaksi, masuk surga dan takut neraka. Dan ini perlu ada penyerunya, ada corongnya. Negara ini dulu ada namanya Departemen Penerangan. Siapa yang akan menerangkan bagaimana kebijakan-kebijakan negara? Ya, Departemen Penerangan. Nah, sekarang ada Kominfo ya, Komunikasi dan Informasi. Agama ini ya juru bicaranya, Kominfonya, ya semua kita. Ini bukan hanya tugas Nabi Muhammad dan para rasul, karena mereka sudah wafat. Estafetnya untuk kita semua. Kok kita semua, Bapak? Karena kita mau masuk surga. Jadi dakwah itu tugas individu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain dalam tugasnya masing-masing. Misalnya dia pimpinan. Kalau pimpinan perusahaan, azan dia di masjid perusahaan itu, seluruh anggota itu akan ikut itu, ya kan? Tapi kalau pimpinannya nggak sholat di masjid, anggotanya pun agak malas lah sholat di masjid. Bapak itu nggak sholat, apalagi kalau bapak itu tak sholat. Jadi di mana dakwah kita? Dalam profesi kita masing-masing. Saya nggak belajar agama, Pak Ustadz. Nggak harus belajar agama dulu lah, ya kan? Asal kita berbuat baik, dicontoh orang, sudah menjadi dakwah itu, ya kan? Wada'iyan ilallah. Dan sekarang bersedekah wakaf ini tinggal di crack gitu, ya kan? Pakai QR, sudah dakwah lah itu. Da'iyan ilallahi biiznihi. Biiznihi itu apa? Kenapa kita mengajak? Kemana kita mengajak? Kepada Allah. Dan kenapa harus biiznihi, dengan izin Allah? Karena syariat Islam ini manfaatnya untuk manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada usaha supaya manusia jauh dari syariat Islam. Karena itu jadul, produk dari Nabi Muhammad zaman dahulu. Bapak, yang punya produk ini adalah Allah. Nabi Muhammad menyebarkannya. Jangan dikelaskan kepada sosok Nabi Muhammad. Maka dakwah kita bukan dakwah Muhammad, tapi dakwah kepada Allah. Dan ini sudah terbukti sejak manusia pertama, Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad dan kita penerusnya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini zaman Nabi punya, kolot dan kuno, maka itu salah. Kita mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izinnya. Kenapa dengan izinnya? Kenapa harus dengan izinnya? Gak semua orang terpanggil, Bapak. Maka yang terpanggil ini baguslah. Bukan sok alim, sok suci mengajak orang. Bukan pula kita harus menilai, kau pandai ceramah, amalmu nol katanya. Gak usah lihat negatif orang. Ada orang pandainya mengungkapkan dengan lisan, ada orang pandainya berperilaku dengan amal. Semua itu adalah positif. Maka kita mengatakan, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kau cuman pandai berbuat, enggak pandai, kau pandai berkata, enggak pandai berbuat, neraka bagimu, kabura maqtan, kau penipu. Tidak, Bapak. Ini ayat bukan untuk menggembosi dakwah. Ini adalah kaum munafik. Kaum munafik itu berkata iman, hatinya kafir. Tapi kalau orang berdakwah, ayo Bapak pergi haji, kemudian dia enggak naik-naik haji, munafikkah Ustadz itu? Ya enggak. Karena Bapak disuruhnya naik haji, mungkin mampu dia. Dia suruh orang naik haji, dia sendiri
tak ada rezekinya. Kalau ditanya mau kali lah, cuman belum ada rezekinya. Munafikkah Ustadz itu? Ya tidak, ya kan? Tetap saja yang berdakwah dapat pahala. Jadi saya pernah berada di Brunei, di Sarawak gara-gara ini. Kenapa Sarawak akhirnya 25% Muslim, 75% Kristen? Kenapa? Dulu ini adalah agama nenek moyang ya, suku Dayak. Kenapa kok banyak kali Kristen di situ? Karena umat Islam tercekoki dengan surat As-Saff ini, lima taquluna ma la taf'alun. Jangan kau berdakwah, daripada kau berdakwah kau sebutkan kemudian kau enggak buat, kau masuk neraka. Itu digembas-gemborkan di Sarawak itu. Sehingga akhirnya anak-anak muda Kristen itu datang ke hutan-hutan berdakwah ke kepala sukunya pindah Kristen, seluruh anggotanya pindah Kristen. Akhirnya Malaysia untuk daerah Kalimantan, Sarawak ini 75% Kristen, 25% Muslim. Nah itu dia. Karena apa? Salah pemikiran tentang dakwah ini. Ajaklah biiznihi, ini panggilan jiwa. Wasirajam munira. Dan kenapa Allah menggambarkan bahwa tugas kita itu memberi cahaya yang menerangi, bukan sinar, bukan diya, tapi siraj, cahaya. Kenapa kok bulan bukan matahari gitu loh? Karena Bapak, kita nggak bisa lihat matahari ya. Bisa nggak lihat matahari? Sakit mata kita. Tapi kalau lihat bulan masih oke lah ya. Artinya dalam dakwah pun kita nggak diminta jor-joran yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad, wa ma ana minal mutakallifin. Kita nggak memberatin orang lah. Yang normal dan wajar lah kita ajak manusia. Nah, kita menemukan ada orang yang membuat dunia agama ini menjadi keras dan begitu menyeramkan. Foto nggak boleh. Ini video ini dilarang. Karena apa? Menggambar manusia. Fatwanya ini haram hukumnya. Nggak ada foto-foto di rumah. Ya kan begitu ya kan? Nggak ada hormat bendera. Ini kan menyusahkan ini. Ya kan, nggak ada nyanyi, haram itu, ya kan. Nah, sholat kalau imamnya nggak di atas lutut ini, di atas dengkul ini ya kan, di atas dengkul pula, di atas mata kaki, jangan ikut sembahyang di belakang dia, nggak sah itu. Ini menyusahkan. Maka Nabi Muhammad ditutup kriterianya wasirajam munira, cahayalah. Cahaya itu rembulan ya, agak enak itu gambar rembulan itu kan. Rembulan mau naik ini kan enak, bisa kita lihat. Kalau sinar payah, artinya fa inna ma'al usri yusra. Ada sukar, ada kemudahan. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Oke, satu pendapat begitu, pendapat yang lain ada alternatif. Tapi ini hadisnya sahih Pak Ustadz, riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis itu level 2. Level 1 Al-Quran. Tak ada kata-kata yang susah itu dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mensikapi hadis yang keras dan tegas ini? Sikapi dengan semangat Al-Quran. Jangan yang nomor 2 jadi nomor 1, nomor 1 jadi nomor 2. Semua sumber permasalahan dalam pemahaman hadis. Ustadz ini anti hadis ini, tidak. Karena kita paham Al-Quran yang nomor 1 lah, maka kita bingkai hadis itu dengan bingkai Al-Quran nomor 1 itu. Nah, inilah dia kata Allah kepada Nabi Muhammad, keberadaan ilmu itu menyejukkan bagaikan rembulan malam, enggak membuat hangat terbakar bagaikan sinar matahari di siang bolong. Agama itu sejuk loh. Rahmat, mulanya dengan rahmat, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan rahmat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada orang yang ngajak berantem beragama ini loh. Akhirnya lihat tuh, ekstremis, upacara bendera nggak mau dia. Panjat pinang haram katanya ya kan. Nggak ada zaman Nabi panjat pinang itu katanya. Ini kita ngajak berantem ini. Janganlah begitu. Bila matahari sudah terbit, semua cahaya yang lebih kecil kabur oleh cahayanya. Dalam ajaran Islam, ya ini agama universal untuk menyebarkan cahaya itu kepada segenap penjuru dunia.
wa basyiril mu'minin. Maka walaupun ada basyiran wa nadhira, yang diprioritaskan itu ayolah sama-sama kita masuk surga Bapak. Jangan mengatakan ini haram neraka, ini haram neraka, yang cuma masuk surga dia sendiri. Oke lah satu pendapat, tapi ada pendapat yang lain. Wa basyiril mu'minin, ayo apapun aliranmu, mau Muhammadiyah masuk surga, Salafi masuk surga, Jemaah Tabligh masuk surga, ya kan? NU masuk surga. Siapa lagi? Ahmadiyah masuk surga juga. Nah itu dia, ya kan? Nah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting wa basyiril mu'minin, selama dia beriman berikan kabar gembira. Lebih baik kita mengatakan ini iman, rupanya dia kafir, daripada kita tuduh kafir, rupanya dia beriman. Berikanlah kabar gembira, kalau dia beriman, engkau sahabatku dan kawanku. Perbedaan ya sudahlah. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Lihat, Allah mengatakan bukan ada fadilah. Apa sih fadilah? Karunia. Bukan adlan kabira. Kalau hukumnya adil, wah payah kita masuk surga Bapak. Tapi karena ini adalah fadlan, maka kita minta kepada Allah bil fadli la bil adli. Ya Allah, perlakukan aku dengan karuniamu, bukan dengan keadilanmu. Kalau dengan keadilan mungkin agak payah kita masuk surga. Tapi ya sudahlah, aku memberi kepadamu fadlan, karunia yang luar biasa. Habis itu kabiro lagi. Fadlan sudah nakiro, undefinitif, ya, tak terbatas, ditambah lagi kabiro, besar pula. Nah, ini kan kita enak mengajak gitu ya. Oke lah ada perbedaan, tapi nggak usah ngotot lah selain saya di neraka. Nah itu dia, ya kan. Lebih bagus udah, yang penting engkau beriman pada Allah. Sholat kau sholat, sahabat pula ini assalamualaikum pun tak mau dijawab. Kita beda. Kau ini ahli bid'ah katanya. Aku ini ahli sunnah. Janganlah begitu. Ini lihat ayat Qur'annya, beri kabar gembira, bukan takut-takuti orang. Sudahlah dia beriman ditakut-takuti lagi. Yang beriman beri kabar gembira. Apa? Udah, perbedaan itu menjadi rahmat. Aku dan kita semua diperlakukan Allah dengan karunia-Nya. Salah-salah sikit maklumlah. Itu dia, ya kan? Cahaya Islam adalah karunia terbesar, fadlan minallah, dan jika mereka benar-benar memahaminya maka sungguh agung berada di dalamnya. Kita dalam rangka berdakwah ini mengajak orang kafir masuk Islam. Kita berdakwah ini bukan mengkafirkan orang Islam, ya kan? Kita ajak orang kafir masuk Islam, bukan kita keluarkan orang Islam jadi kafir. Inilah dia wabasyiril mu'minin. Ini dakwahnya semua salah, jangan sampai begitulah. Maka menjadi mukmin pasti bahagia. Ini Pak Ustadz, saya baru masuk Islam disalah-salahkan Pak Ustadz. Ya udahlah, saya pindah agama saja kan. Rugi kan? Yang rugi siapa? Kalau di seberang sana, asal kau terima yang satu ini, surga lah kau udah. Gak ribet loh. Ini kita sudah puasa, sudah sholat pun masih salah. Itulah dia. Maka bahagia bersama Allah dan karunia-Nya. Kebahagiaan itu rasa tentram di hati. Oke, terakhir, wala tutil kafirina wal munafiqina wa da'azahum. Lihat, musuh kita itu orang kafir, musuh kita itu orang munafik, atau yang berbeda dengan kita itu kafir dan munafik, bukan diantara internal umat Islam. Saya sedih datang ke satu museum yang begitu, semua foto ditutup pakai apa? Pakai kertas. Kenapa? Foto haram. Gitu ya kan, nauzubillah. Maka sebenarnya perbedaan pendapat ini rahmatlah. Wala tutil kafirina wal munafikin. Ayat ini jelas siapa yang harus kita hadapi dan siapa teman kita. Wada'azahum. Jadi prioritas kerja kita bagaimana bina mu'alaf, jelas. Kita bina mu'alaf menjadi muslim yang baik. Sementara kawan kita ya sudahlah, perbedaan itu rahmat. Wada'azahum. Tinggalkan semua
isu negatif dari mereka. Jangan pula kita bergaduh. Dan ini berlaku pada diri Nabi Muhammad, dan ini berlaku dalam gerakan dakwah kapanpun dan dimanapun. Terkadang energi kita habis hanya di internal kita. Orang menggerogoti kita. Wa tawakkal 'ala Allah, yang baru masuk Islam bina mu'allaf ini, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kalau kata Allah kita masuk surga lah itu. Karena surga itu bukan milik ormas atau mazhab atau sekte tertentu dalam Islam. Semua yang diperintahkan Allah itulah yang benar dan baik. Lihat Al-Quran yang sudah kita baca lebih kurang hampir 10 tahun di sini. Saya rasa ramah betul lah Al-Quran ini. Ya kan? Pemahaman hadis yang sempit lah membuat akhirnya kita sakit kepala. Bukan hadisnya yang salah, bukan nabinya yang salah, pemahaman umatnya yang terlalu harfiah yang membuat dia menjadi regret gitu ya, menyusahkan diri dan orang lain. Fokus pada iman dan kebaikan, lupakan gangguan kafir. Manisnya iman itu bisa kamu rasakan saat kamu berhenti memikirkan penilaian manusia dan fokus mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Tuhanku, targetku adalah Engkau, ridhomu adalah tujuan hidupku. Fa'tini mahabbatak, maka beri aku untuk mencintaimu ya Allah. Kalau kita cinta pada Allah, cinta jugalah dengan sesama. Ini sahabatku ini, apalagi yang beriman, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pindah ke atas. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan. Rupanya kesimpulan gak terbawa di bawah. Iya. Dengan demikian kita dapat ambil kesimpulan. Oh, sudah ketutup pula dia. 5 tugas Nabi dan Da'i serta efeknya. Yang pertama menjadi saksi, syahidah. Yang kedua memberi kabar gembira. Yang ketiga memberi kabar duka, peringatan. Dan yang ketiga, keempat dayan. Yang kelima sirajam munira, memberi kemudahan lah cahaya itu tadi. Yang kedua, menjadi mukmin pasti bahagia bersama Allah dan karunia-Nya. Fokus pada iman dan kebaikan, lupakan gangguan dari pihak luar. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih mohon maaf, tidak ada niat di balik ini kecuali kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.